Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan, pada pagi hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan research and development. Pengembangan produk sangat penting bagi sebuah perusahaan melakukan pengembangan produk untuk membangun kesuksesan dari produk yang sebelumnya. Ya, jangan hanya berhenti pada produk yang sedang dijual sekarang. Anda harus bisa mengembangkan produk dengan membuat produk yang diterima di pasar. Jika Anda seorang pembisnis petualang, maka Anda tidak akan puas dengan keberhasilan produk Anda yang terdahulu. Anda harus bisa menciptakan produk lagi yang jauh lebih bagus dan jauh lebih menghasilkan pemasukan dari sebelumnya. Jadi penjelasan ini bahwa seorang pembisnis itu, petualang itu, dia harus berani membuka produk yang baru, tidak hanya produk yang lama saja yang Anda perhatikan, tetapi perkembangan teknologi dengan perkembangan yang sekarang ini harus berani menciptakan produk yang baru. Pengembangan produk baru adalah langkah maju untuk perkembangan bisnis Anda. Jadi kalau ingin maju, salah satunya adalah membuat produk baru. Anda tidak bisa hanya mengandalkan produk lama yang telah Anda jual. Pengembangan ini hanya untuk menginginkan kesuksesan yang dulu, namun kadang Anda harus berjuang untuk produk baru yang belum pernah Anda publikasikan pada konsumen. Langkah-langkahnya bagaimana? Menurut Kotler tahun 2009 ada 8 proses untuk pengembangan produk baru. Yang pertama adalah pemunculan gagasan, terus kemudian penyaringan gagasan, kemudian adalah selanjutnya pengembangan dan pengujian konsep, kemudian pengembangan strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran, pengembangannya, terus kemudian dilakukan analisis bisnis, kemudian pengembangan produk, kemudian pengujian pasar, kemudian yang terakhir adalah komersialisasi. Pengertian riset. Apa itu riset? Adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mengetahui secara lebih komprehensif terhadap suatu sampel dengan melihat dari berbagai sudut kajian. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya adalah identifikasi masalah, definisikan dan nyatakan secara jelas. Kemudian dari masalah tersebut perinci masalah menjadi beberapa bagian. Kemudian cari data yang berhubungan dengan problem, informasi gitu ya. Kemudian dari hasil data kemudian lakukan analisa data atau pengolahan data. Kemudian tetapkan alternatif keputusan yang mungkin, evaluasi terhadap dari kemudian dipilih untuk dicoba. Dari berbagai alternatif dipilih untuk dicoba. Kemudian yang terakhir adalah kenapa perusahaan harus melakukan riset? Tujuan perusahaan melakukan riset adalah menghindari produk yang diciptakan mengalami penurunan penjualan karena turunnya permintaan di pasar. Jadi tiba-tiba produk tersebut kok penjualannya sangat sedikit. Kemudian persaingan bisnis. Persaingan yang tinggi sangat terasa oleh semua perusahaan yang menghasilkan produk sejenis. Jadi kalau persaingan dan produknya sama atau sejenis, maka akan dirasakan di mana mereka saling berebut untuk menarik konsumen agar membeli produk mereka. Kemudian globalisasi atau pasar bebas, terjadinya berbagai barang masuk dan keluar dari berbagai negara sehingga persaingan akan kualitas produk pasar internasional semakin sengit dan sering terjadi. Globalisasi pasar ini sering terjadinya barang masuk dan keluar sehingga juga bisa mempengaruhi selanjutnya adalah suatu development, adalah suatu pengembangan yang dapat berbentuk barang dan jasa, di mana dalam usaha menciptakan dan pengembangan tersebut dilakukan diikuti oleh berbagai langkah-langkah serta proses yang panjang, tidak terkecuali
teralokasinya sejumlah dana sebagai pendukung terwujudnya development tersebut. Jadi development ini juga membutuhkan dana. Tujuannya untuk apa dilakukan development itu? Tujuan dilakukan development dapat dikembangkan produk yang memiliki nilai jual dan mampu bersaing di pasar. Ya, dapat dikembangkan produk yang memiliki nilai jual dan mampu bersaing di pasar. Kemudian keputusan perusahaan di mata konsumen dan mitra bisnis dapat selalu terjaga. Jadi asumsi atau anggapan produk tersebut di mata konsumen dan mitra bisnis itu kualitas yang bagus, kemudian mampu mewujudkan keinginan konsumen atau aspirasi konsumen terhadap produk yang sesuai dengan pengharapan. Jika ada masukan dari konsumen dan harapan konsumen kepada sebuah produk, itu bisa terrealisasikan. Hambatan pengembangan produk baru. Apa hambatannya? Kurangnya gagasan atau ide pengembangan produk baru yang baik, kondisi pasar yang semakin bersaing karena banyak produk substitusi. Produk substitusi adalah produk pengganti. Kemudian batasan yang semakin bertambah dari masyarakat dan pemerintah, perlindungan dan keselamatan terhadap pemakai dan keselamatan ya maksudnya. Batasan yang semakin bertambah dari masyarakat dan pemerintah, perlindungan dan keselamatan terhadap pemakai. Biaya proses pengembangan produk baru yang sangat mahal. Tingginya tingkat kegagalan produk baru dalam pemasaran. Jangka waktu kehidupan produk baru yang pendek, karena dalam waktu singkat banyak perusahaan akan meniru dan mengeluarkan produk mereka. Jadi proses R&D ini bisa kalian lihat dari pertama potensi dan masalah. Dari potensi masalah kemudian mengumpulkan informasi, desain produk ya. Validasi desain misalnya ini adalah terkait dengan masalah desain gitu ya. Desain produk, validasi desain, perbaikan desain, uji coba ya. Revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk lanjut, pembuatan produk secara seperti ini proses R&D. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.